dipersoalkan oleh ulama, bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya. Demikian itu termasuk bid'atun munkaratun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahaya 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan subscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jasa. Sahabat Cahaya yang dirahmati oleh Allah ya. Di antara tradisi yang kita lakukan ini bukan hanya tradisi tapi merupakan adalah pengamalan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita setelah sahur itu kita imsak. Nah, sehingga di daerah-daerah kita masing-masing itu ada tanda imsak, artinya berhenti sebelum waktunya fajar, karena berpuasa itu adalah menahan makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebelum terbitnya fajar kita itu sudah berhenti, yang artinya kita itu imsak. Di daerah masing-masing ada tanda dengan ciri khas yang berbeda-beda. Namun hal ini dibid'ahkan oleh Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Zainuddin, yang artinya kalau bid'ah menurut mereka itu kan sesat, semuanya sesat dan masuk neraka. Berarti kita menahan makan, ya berhenti makan sebelum waktunya fajar itu masuk neraka, kan seperti itu. Apakah benar imsak, ya, kita menahan tidak berhenti makan sebelum waktu fajar itu bid'ah dan itu dilarang, ya, haram, bahkan menyebabkan masuk neraka? Apakah benar demikian? Bagaimana tentang hadis dan tanggapan para ulama dan khususnya ulama empat mazhab? Mari kita simak penjelasan dari Ustaz Sani Oye. Akan bacakan kitab Ini karangan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau dalam kitab Al-Nya punya kami tepat di juz pertama terbitan Darul Jauzi. Monggo teman-teman yang punya silakan lihat pada halaman 472. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, wastuhibba at-ta'anni bisuhuri ma lam yakun fi waqtin muqaribin yakhafu ayyakunal fajru qala'a fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Kata Imam Asy-Syafi'i, disunnahkan, dianjurkan at-ta'anni bisuhur, yaitu pelan-pelan, santai ketika kita makan sahur itu santai. Malam yakun fi waqtin muqaribin yakhafu atau yukhafu boleh. Yakhafu ayyakunal fajru tala'a. Selama pada waktu kita makan atau seorang itu makan sahur itu tidak masuk pada waktu yang mana dia khawatir akan terbit fajar. Artinya disunnahkan, dianjurkan kita ini santai ketika makan sahur, nikmati aja, enjoy makan gitu loh, itu enjoy makannya. Dan ini anjuran makan santai ketika makan sahur apabila memang tidak dikhawatirkan sudah mau masuk waktu subuh. Tapi kalau dia sudah khawatir akan masuk waktu subuh, kata Imam Asy-Syafi'i, saya senang dia itu berhenti makan sahur pada waktu tersebut. Jadi orang itu dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk berhenti makan sahur apabila memang khawatir takut masuk waktu subuh. Ini namanya imsak yang kita kenal. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, teman-teman. Fa in tala'al fajru wa fihi syai'un qad adkhalahu wa madaghahu lafadhahu. Apabila fajar sudah terbit, artinya sudah masuk waktu subuh, wa fihi syai'un, sedangkan di mulutnya itu masih ada sesuatu, yaitu makanan, qad adkhalahu, yang sudah ia masukkan ke dalam mulutnya. Jadi ketika sudah subuh azan kok dia itu ada makanan di mulutnya, wa madaghahu, atau dia itu sedang mengunyah makanan, lafadhahu, dia harus membuang itu, keluarkan itu sesuatu yang ia makan kalau memang sudah waktu subuh. Kalau dilanjut ya batal puasanya karena sudah subuh, sebab puasa itu dari subuh sampai mau maghrib.
begitu. Ini ajaran daripada Imam Asy-Syafi'i, yaitu beliau menganjurkan kita berhenti makan apabila memang kita khawatir masuk waktu subuh. Ini imsak namanya. Berikutnya kami akan membacakan kitab Matnul Bukhari Bihasyiati Sindi, atau sama persis dengan kitab Sahih Al-Bukhari karya daripada Al-Imam Al-Bukhari, tepat pada halaman 329. Babu qadri kam bainas sahur wa sholatil fajri. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadru khamsina ayah. Artinya Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab tentang masalah kadar jarak waktu antara sahur dengan sholat subuh. Di sini daripada sahabat Anas, beliau dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Zaid bin Thabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melaksanakan sholat. Akhirnya mendengar ucapan sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Anas bertanya, kam kana bainal adzan was sahur, berapa sih kadar waktu antara azan dengan makan sahurnya, berapa jarak waktunya? Qala, dijawab oleh sahabat Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Kemudian kita lihat dalam Fathul Barinya, syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kata Zainal Abidin imsak itu dihukumi bid'ah mungkar oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Benarkah begitu? Untuk mengetahui jawabannya silakan cek pada juz kelima terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah punya kami. Silakan lihat pada halaman 121. Qauluhu babu qadri kam bainas sahur wa sholatil fajri ai intihai suhuri wa ibtidai sholati. Maksudnya adalah intihai suhur, berhentinya makan sahur, wa ibtidai sholati, dan permulaan sholat, mau masuk waktu sholat. Li annal murada taqdiruz zamanil ladzi turika fihil aklu, karena yang dimaksud adalah kadar zaman, kadar waktu yang mana makan ditinggalkan pada waktu itu. Ini dalam kitab Fathul Bari. Jadi yang dimaksud adalah berapa jarak berhentinya makan sahur Nabi itu dengan sholat subuh. Ternyata jawabannya apa? Yaitu perkiraan 50 ayat. Jadi perkiraan 50 ayat ketika Nabi sudah berhenti makan sahur dengan jarak sholatnya beliau, itu perkiraan 50 ayat. Ngerti ya? Sudah berhenti makan Nabi gitu. Kemudian wal murad bi fi'lis sholati awal syuru'i fiha qalahu Azain bin Al-Munir. Sedangkan yang dimaksud bi fi'lis sholat tadi yaitu awal syuru' fiha, awal beliau itu atau Nabi lah melaksanakan sholat. Jadi maksud hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi yaitu dari sahabat Zaid bin Thabit, yaitu beliau berhenti, Nabi kita berhenti makan sahur. Berhenti makan sahurnya jaraknya dengan sholat subuh sekitar 50 ayat. Ini namanya imsak. Loh, kok moro-moro Zainal Abidin mengatakan Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap bid'ah mungkaroh al-imsak. Ya apa? Kok dusta? Sudah dusta atas nama Imam An-Nawawi soal mengusap wajah, selesai kita berdoa masih saja berdusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Ayolah Wahabi, tolong kalau mau berceramah, kalau mau menerangkan sesuatu yang jujur, kasihan umat. Apalagi sekarang ini bulan puasa, dan video ini diupload pada bulan puasa sekarang, teman-teman. Kok masih berani ya bulan puasa kok berani berdusta iki piye? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah puasa tapi malah berdusta.
Ingat, puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum saja. Kita harus menjauhi yang namanya dusta, ucapan-ucapan yang tidak baik, termasuk ucapan yang tidak baik itu berdusta. Apalagi berdusta atas nama seorang Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi hanya untuk mengelabui umat. Dusta itu tanda kaum munafik, Pak Ustadz. Seorang mukmin insya Allah akan menjauhi sifat dusta itu sendiri. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Nabi, sahabat, dan tabi'in, bahkan Imam Syafi'i pun itu juga melakukan imsak. Berarti Ustadz Zainal Abidin tadi bagaimana? Ya kurang tahu. Apakah beliau itu berdusta atau tidak tahu, atau malah menyembunyi hadis yang disampaikan oleh hadis sahih tersebut yang dari sahabat Anas itu dianggap dhaif ataupun marfu karena tidak disahihkan oleh Syekh Albani. Apakah begitu? Wallahu a'lam. Tapi ya sepanjang sepengetahuan saya, ulama-ulama Wahabi, Ustadz Wahabi itu memang gemar berbohong, membawa-bawa ulama, membawa-bawa pendapatnya ulama dan dipelintir, ya, dipelintir agar cocok atau sesuai dengan ajaran mereka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi hidayah, disadarkan sehingga menjadi orang yang benar-benar Islam, yang tidak menipu umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.